Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la yukhayyibu man amalah wa la yaruddu man sa'alah wa la yaqta'u man wasalah wa la yaslubu man syakarah wa la yakilu man tawakkala alaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Nahmadullaha ta'ala wa huwal mahmud wa huwa lil hamdi ahl wa nashkuruhu wa huwal mashkur wa huwal lisyukri ahl. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa nabiyyina wa azimina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Shadaqallahul 'azim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur malam ini bisa ngumpul di markas dakwah kita, Masjid Anak Muda, Masjid Gaul di Bandung. Maksudnya dari sini, di masjid ini berkumpul banyak anak-anak lintas komunitas. Kalau boleh disebut anak gaul, kalau nggak boleh anak nongkrong lah. Kadang-kadang ada yang disebut anak gaul merasa kayak aduh risih gitu kan, ya udah anak nongkrong. Walaupun dalam literasi Islam anak gaul, muslim gaul, ustadz gaul itu sesuatu yang sebetulnya bukan sesuatu yang baru dalam literasi Islam. Itu sesuatu yang memang ada akar sejarahnya, bahkan ada akar dalil ilmiahnya. Sebagaimana yang saya sering sampaikan pada konten-konten sebelumnya, bahwa yang namanya gaul dalam Islam itu pada dasarnya baik. Hanya mungkin istilahnya jarang dipakai. Istilah gaul jarang dipakai, yang banyak dipakai itu bergaul. Ya, kesannya kalau pakai present continuous tense, bergaul itu jadi boleh. Kalau pakai adjektif, gaul itu jadi negatif. Dalam bahasa Arab fi'lul mudhari. Kita harus bergaul, boleh. Kita harus gaul, nggak boleh. Ini maksudnya gimana nih? Dua kata yang kadang-kadang yang satu dianggap negatif, sayangnya, sedangkan yang lain dianggap positif. Kita ini harus bergaul. Itu kan orang langsung positif kan? Oh iya kita harus bergaul. Kita tuh harus gaul. Wih, kok gaul? Aneh. Jadi setan. Gaul soalnya. Padahal itu sama aja, dari akar kata yang sama, hanya perubahan grammar, hanya perubahan dalam susunan bahasa. Saya akan sering mengulang-ulang hadis, al-mu'min alladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum a'zamu ajran minal mu'min alladzi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Mukmin yang bergaul dengan manusia dan bersabar atas kekurangan dan gangguan mereka itu lebih besar pahalanya daripada mukmin yang tidak mau bergaul dengan manusia dan tidak sabar atas gangguan mereka. Namanya kita tampil di depan publik, pasti banyak hal-hal yang kadang bikin kita nggak nyaman. Dan dalam ketidaknyamanan itu, kalau kita bisa menjaga adab, tidak mencela, tidak membalas keburukan dengan keburukan, tidak berdebat secara panjang lebar, berarti dia yasbir ala adahum, dia bersabar atas gangguan mereka,
maka a'zamu ajran, lebih banyak pahalanya daripada kita tidak tampil di depan publik, bahasa lainnya jadi public figure, tidak mau dikenal orang, tidak ada yang tahu tentang kelebihan dan kebaikan kita, syiar-syiar kita, sehingga tidak ada tantangan diperlakukan secara tidak nyaman karena nggak terlalu tampil, sehingga tidak ada banyak mata yang menilai. Kalau udah tampil kan mulai banyak penilaian. Dan ada yang menilai secara objektif, ada yang menilai untuk mencari kelemahan dan kekurangan. Kalaupun tidak ditemukan, dia buat-buat. Itu konsekuensi dari bergaul. Sudah menjadi sebuah sunatullah. Konsekuensi dari bergaul, ya pasti akan digituin. Baik itu bergaul dalam kehidupan normal sehari-hari, apalagi bergaul dalam kehidupan sosial media yang bahkan mungkin orang mengenal kita banget, tapi kita gak kenal dia. Searah gitu. Satu arah. Dan ketika dalam kondisi kita bergaul lalu kita diperlakukan secara tidak nyaman, baik dengan kata-kata atau dengan sikap atau dengan apapun bentuknya, dan kita bersabar. Arti bersabar bukan diam, arti bersabar menjaga sikap. Kita tidak berlaku jahil. Jahil itu artinya kehilangan kontrol dalam sikap kita, attitude kita, akhlak kita. Kita tidak kehilangan kontrol akhlak, maka itu disebut dengan yasbir ala adahum. Maka kedudukan dia a'zamu ajran, lebih besar pahalanya minal mu'min alladzi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum, daripada mukmin yang tidak tampil di depan publik, tidak bergaul dengan banyak orang. Nas di sini ada mukmin, ada yang belum mukmin, ada yang kafir, ada yang Muslim tapi banyak variasi di dalamnya. Ada Muslim dengan mazhab A, B, C, Z. Dan dia tidak mau bergaul dengan mereka, tidak membuka diri, tidak open minded, tidak mencoba untuk ngeblend dengan yang lain, tidak mencoba untuk melihat ada dunia lain selain dunia dia. Berarti dia tidak mendapatkan dinamika dan konsekuensi dari pergaulan. Dia tetap mukmin, hanya dia tidak lebih baik daripada tadi orang yang dengan segala macam dinamika pergaulan dan konsekuensi dari pergaulan itu. Sehingga saya sebut Masjid Al-Latif ini masjid gaul karena di dalamnya berkumpul anak-anak muda Bandung lintas genre, lintas kampus, lintas sekolah, lintas komunitas, lintas selera dan segala macam yang insya Allah semua kita mencoba untuk belajar wise, belajar lebih bijak dalam menyikapi perbedaan-perbedaan kecil, sehingga nanti itu melatih kita untuk bisa lebih bijak menyikapi perbedaan-perbedaan besar. Dan itu maksud saya dengan istilah masjid gaul atau anak muda gaul. Jadi arahnya adalah ke yasbir ala adahum. Kalau kita bergaul tapi tidak sabar dengan gangguan orang lain, maka kita tidak memenuhi syarat pergaulan secara islami. Kita tampil depan publik tapi marah-marah. Kita tampil depan publik tapi kita debat. Kita tampil di depan publik, kita gaul dengan banyak orang tapi semua dijudge. Berarti kita tidak memenuhi syarat bergaul dalam konteks hadis tadi. Karena Nabi tidak bilang gini, al-mu'min alladzi yukhalitun nas a'zamu ajran minal mu'min alladzi la yukhalitun nas. Mukmin yang bergaul lebih besar pahalanya daripada mukmin yang tidak bergaul. Enggak gitu hadisnya. Mukmin yang bergaul dan bersabar atas gangguan manusia lebih baik atau lebih besar pahalanya daripada mukmin yang tidak bergaul dan tidak bersabar atas gangguan manusia. Jadi paketnya itu bersabar atas gangguan orang lain. Itu udah satu paket. Sehingga kalau kita nggak sanggup bersabar, mungkin kita membatasi pergaulan, dikenal dengan istilah uzlah, dengan berbagai macam istilah ya. Maka itu pilihan dan itu tidak masalah juga. Tapi kan kita pengen belajar yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Jadi alhamdulillah buat saya pribadi sih, bikin taklim Rabu malam di Masjid Al-Latif itu selalu bikin saya lebih happy, nyaman, kayak nongkrong di rumah sendiri gitu. Cuman karena kondisi kita udah berbeda dengan dulu. Kalau dulu kita bikin setiap Rabu malam di Masjid Al-Latif, Masya Allah yang hadir 2 soft, 3 soft. Tapi ternyata Allah memberi kita hadiah bersama-sama untuk semangat belajar Islam, sehingga sekarang jadi sampai di jalan kondisinya tidak memungkinkan. Terpaksalah kita mengadakannya di Masjid TSB, kecuali Masjid TSB-nya lagi dipakai baru kita balik ke markas. Tapi overall di sini jauh lebih nyaman.
buat saya ini lebih homey, lebih cozy, lebih kita banget lah ya. Cuman ya itu kondisinya aja. Mudah-mudahan nanti Allah juga memberi kita hadiah satu lagi masjid. Selain markas utama kita ini, nanti ada markas yang lain yang lebih besar, yang dengan konsep dan desain yang juga anak muda banget. Dan kita bisa nongkrong di sana, benar-benar masjid nongkrong. Arti masjid nongkrong itu emang kita bisa ngerasain nyamannya nongkrong di masjid lebih daripada nyaman nongkrong di tempat-tempat yang lain. Kita menyebutnya masjid anak